Hari ini kita akan belajar mengemudi tahap pemula ya, yaitu pengenalan fungsi-fungsi bagian di sekitar kemudi ya. Kita mulai dari kunci mobil ya teman-teman ya. Kebetulan kunci mobil yang saya pakai ini itu kunci mobil cadangan ya. Kalau kunci mobil yang aslinya itu ada simbol atau ada gambar gembok tertutup dan gembok terbuka ya. Jadi kalau kita pencet gembok tertutup itu untuk mengunci semua pintu mobil, sedangkan kalau kita pencet gembok terbuka untuk membuka semua pintu mobil ya, baik depan maupun belakangnya teman-teman ya. Terus kalau kita nggak sengaja menggerakkan setir ya waktu parkir, maka setir akan kekunci ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita untuk membukanya gampang sekali ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal memasukkan kunci ini ke dalam lubang kunci, sambil kita tekan sedikit, kita putar ke kanan ya teman ya, cuma sekali ya. Kita putar ke kanannya cuma sekali. Itu untuk membuka setir ya, kunci setir ya. Nah ini setirnya sudah normal kembali ya teman-teman ya. Terus kalau kita putar yang kedua ini untuk menyalakan kelistrikan ya. Jadi kita bisa lihat indikatornya nyala semua ya. Kalau indikator nyala semua ini berarti mesinnya mati ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita putar dua kali, ini wipernya bisa nyalakan, terus lampu-lampu sudah bisa dinyalakan ya teman-teman ya. Tapi kalau cuma sekali, cuma untuk membuka kunci setir ya teman-teman ya. Terus kita putar dua kali. Nah ini mesin masih mati ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari indikator RPM ya teman-teman ya. Jadi kalau RPM-nya masih 0, angka 0 itu berarti mesinnya masih mati ya teman-teman. Atau indikator yang di sini masih nyala berarti mesinnya masih mati ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya dinyalakan, nah ini yang tengah ini speedo, yang sebelah kanan bensin ya. Untuk bisa kita lihat apakah bensinnya masih full atau sudah mau habis ya teman-teman ya. Nah ini yang RPM ini, kalau misalkan kita nyalakan nanti, itu RPM-nya tidak di angka 0 lagi, tapi di angka setengah atau 1 ya teman-teman ya. Itu artinya mesinnya sudah nyala ya. Tapi kalau masih 0 berarti mesinnya masih mati ya teman-teman ya. Nah ini kan masih 0 ya teman-teman ya. Terus kalau indikator masih nyala, ini berarti masih mati. Kalau misalkan nanti dinyalakan, indikator ini masih ada yang nyala, sebagian atau salah satu, berarti ada yang error ya teman-teman ya. Jadi kita perlu cek di bengkel terdekat ya. Mungkin ada kabel sensornya yang mungkin lepas atau gimana ya teman-teman ya. Terus ini setir kemudi ya teman-teman ya. Setir kemudi ini di kanan kirinya ada tuas ya teman-teman ya. Jadi tuas kanan untuk lampu, tuas kiri untuk wiper ya. Silakan kita mau belok kanan ya teman-teman ya. Kita mau belok kanan, kita arahkan yang tuas kanan ini ke bawah ya teman-teman ya. Nah ini kalau belok kanan berarti tuas yang sebelah kanan ini arahkan ke bawah. Kalau kita mau belok kiri, kita arahkan tuas yang kanan ini ke atas ya teman-teman ya. Ini kan artinya sudah belok ya teman-teman. Lampu sen yang kiri sudah nyala ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan menjelang malam, mungkin sekitar setengah 6, kita perlu nyalakan lampu kota ya, atau namanya lampu senja ya teman-teman ya. Kita putar sekali ya. Nah ini strip ini kita arahnya ke lampu kota ya teman-teman ya, atau lampu senja ya. Jadi putarnya cuma sekali ya teman-teman untuk menyalakan lampu kota. Kalau dua kali ini nyalakan lampu jarak pendek ya, lampu utama tapi yang jarak pendek ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam kota itu kita nyalakannya yang lampu pendek aja ya, biar tidak menyalakan ya teman-teman ya. Nah ini lampu jarak pendek ya. Nah, terus kalau kita melalui jalan yang depan nggak ada pencahayaan atau nggak ada lampu jalan, kita perlu nyalakan lampu jarak jauh ya teman-teman ya. Itu cara gimana? Jadi kita tinggal menekan tuas yang kanan ini, kalau sudah di lampu jarak pendek kita tekan ke depan ya teman-teman. Ya ini nanti akan muncul tanda biru ini. Nah, yang di speed ini artinya lampu jarak jauhnya sudah aktif ya teman-teman yang udah nyala ya. Nah, ini lampu jarak jauh tinggal didorong ke depan. Tapi kalau di dalam kota kita nggak usah ini ya pakai lampu jarak jauh ya, nanti menyalakan pengendara yang depan ya. Nah, ini lampu jarak jauhnya. Terus kalau misalkan kita mau ngasih tanda buat kendaraan depan, misalkan kita mau jalan terus atau kita mau nyalip, kita perlu nyalakan lampu, namanya lampu apa? Lampu dim ya teman-teman ya. Nah, kita tarik ke arah kita gini ya. Nah, beberapa kali ya, 2 atau 3 kali ya, jangan ditahan ya. Kalau untuk nyalakan jangan ditahan ya, soalnya itu kayak per ya. Jadi kalau kita lepas lagi nanti akan kembali lagi ya.
Jadi nggak usah ditanya kalau untuk menyalakan lampu dim ya. Ini nyala, nah, ini kan nyala kelap kelip ya. Ini artinya kita ngasih tanda buat pengendara depan ya. Jadi semacam kode ya, tanda gitu ya. Kalau kita mau jalan terus ya teman-teman ya. Oke, untuk mematikan lagi kita tinggal arahkan ke nol lagi ya teman-teman ya. Jadi kanan lampu, tuas kanan untuk lampu, tuas kiri untuk wiper ya teman-teman ya. Misal kita mau membersihkan kaca ya, kaca depan kok banyak debu ya, maka kita perlu bersihkan. Caranya kita tarik ke arah kita gini ya, sambil ditahan ya. Nah, untuk mobil ini, caranya untuk mobil ini untuk membersihkan kaca tinggal tarik ke arah kita gini, sambil ditahan, maka keluar air sama mengusap kaca ya. Terus kalau misalkan hujan, yang rintik-rintik kita dorong ke atas ya, teman-teman ya. Kita dorong ke atas. Itu cuma atau muternya cuma sekali ya, muternya cuma sekali. Jadi kalau kita nggak dorong ke atas, yang wiper ini nggak akan mengusap ya. Tapi kalau agak deras sedikit, kita arahkan ke bawah sekali ya, teman-teman ya. Kalau agak deras sedikit, kita arahkan ke bawah sekali ini. Nah, ini intervalnya 3 atau 5 detik ya. Jadi setiap 3 atau 5 detik, dia akan mengusap ya. Kalau agak deras sedikit lagi, kita arahkan ke bawah yang kedua ya. Ini yang normal ya, teman-teman ya. Yang kedua ini yang normal. Kalau yang paling bawah ini yang paling cepat. Jadi kalau hujannya sangat deras sekali, hujan angin, nah kita perlu nyalakan yang paling bawah ya. Jadi kalau untuk wiper tinggal atas atau bawah aja ya. Semakin ke bawah semakin deras ya teman-teman ya. Untuk hujan yang semakin deras ya teman-teman ya. Ini wiper ya. Untuk ini namanya lampu hazard ya teman-teman ya. Lampu hazard ini lampu sen dua-duanya nyala ya untuk kondisi darurat ya. Jadi misalnya kita mau ke di pinggir jalan, kita perlu nyalakan lampu hazard ya. Jadi untuk memberitahukan tanda, memberi tanda buat mengarah depan belakang kalau kita mengalami kondisi yang darurat ya, kita nyalakan lampu hazard ya teman-teman ya. Terus waktu berkendara jangan lupa ya teman-teman ya, kita perlu mengecek spion kanan sama kiri ya. Jangan sampai spion kita itu nggak tepat ya posisinya ya, mungkin terlalu ke bawah atau terlalu ke atas ya. Untuk mengatur posisi spionnya ini untuk patokannya gagang pintu dua-duanya kelihatan ya teman-teman ya. Dengan gagang pintu depan itu ada di posisi bawah spion ini ya. Nah, kita bisa lihat ya, yang spion kanan ini gagang pintu depan itu ada di kurang lebih di bawah spion. Sebelah kiri juga sama ya teman-teman ya. Gagang pintu yang depan itu ada di bawah spion ya. Kayak gitu. Ini artinya patokannya kurang lebih sudah pas ya teman-teman ya. Jangan sampai terlalu ke bawah. Nah, untuk mengaturnya di posisi ini ya teman-teman ya. Ada keterangan apa? Ada tombol L sama R ya. Kalau L itu kiri, R itu kanan ya. Atas tinggal kita ngatur atas bawah atau kiri kanan ya. Yang di bawahnya itu ya. Tapi setiap mobil berbeda ya untuk posisi atau letak ini ya, pengaturan spionnya ya. Nah, kita misalkan mau ngatur spion kanan ya, R ya. Nah, kita tinggal tekan R gini, kemudian kita arahkan ke atas atau ke bawah atau kiri atau kanan ya. Terus jangan sampai spion itu terlalu ke bawah ya teman-teman ya. Nah, kayak gini terlalu bawah ya. Nanti kalau terlalu bawah nanti kita nggak bisa lihat bagian atas ini. Barangkali ada pohon atau ada objek benda yang sekiranya bisa mengenai bagian atas mobil kita ya. Nah, tapi juga jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas gini, kalau mau parkir, kita nggak bisa lihat. Barangkali ada di samping belakang itu ada batu ya, atau ada anak kecil ya. Nah, jadi untuk pasnya kurang lebih segini ya, teman-teman ya. Nah, jadi nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Kalau ini untuk ngunci pintu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ngunci pintu berarti semua pintu sudah terkunci ya, untuk central lock namanya. Kalau ini untuk ngunci jendela ya. Kalau jendela ini yang ada tanda silang ya, itu untuk kunci jendela penumpangnya. Tapi kalau untuk driver itu otomatis ya teman-teman ya. Jadi meskipun kunci penumpang kita kunci, jendela yang drivernya masih bisa dibuka tutup ya teman-teman ya. Kalau untuk buka tinggal ditekan, kalau untuk nutup jendela tinggal ditarik aja ya teman-teman ya. Depan kanan, depan kiri, belakang kanan, dan belakang kiri ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Terus untuk apa? Pedal gas, rem, dan kopling nanti akan saya jelaskan untuk di pertemuan saya berikutnya ya, termasuk untuk transmisi gigi ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video saya ini silahkan like dan follow kalau belum follow, biar kalian bisa mengikuti video-video dari saya berikutnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan saya berikutnya ya. Semoga kita semua tetap
Sehat walafiat ya teman-teman ya.